Ultra Stopwatch. Ultra Stopwatch atau jam penghenti waktu berbentuk seperti stopwatch biasa, namun memiliki fungsi yaitu mampu menghentikan waktu di seluruh alam semesta. Saat tombol ditekan, semua hal di alam semesta akan berhenti total, baik itu manusia, hewan, benda, atau seluruh kejadian apapun. Hanya orang yang disentuh langsung oleh Ultra Stopwatch yang tetap bisa bergerak bebas di alam yang sepenuhnya berhenti. Walaupun seluruh alam semesta berhenti, penggunanya tetap bisa memindahkan objek yang telah berhenti. Apabila alat ini rusak atau hancur saat waktu sedang dihentikan, maka waktu tidak akan pernah bisa berjalan kembali. Alam semesta akan selamanya berhenti tanpa ada cara untuk memulihkannya. Alat ini dijelaskan lengkap dalam episode berjudul Waktu Terus Berjalan, di mana Nobita menggunakan alat ini untuk mengerjai Giant dan Tsuneo. Namun ada kejadian di mana Nobita tidak sengaja menjatuhkan alat ini dan alatnya rusak, sehingga dunia menjadi berhenti selamanya. Karena merasa putus asa, Nobita pun kembali beberapa jam sebelumnya menggunakan mesin waktu. Ada hal yang unik terkait alat ini, di mana dalam movie Doraemon, Nobita and the Bird of Japan, terungkap bahwa ada makhluk dari abad ke-23 yang tidak terpengaruh oleh alat ini, namanya Giga Zombie. Giga Zombie tetap bisa bergerak saat waktu berhenti, bahkan mampu membatalkan efek penghentian waktu. Kemungkinan itu disebabkan ia berasal dari abad setelah Doraemon, di mana ia bisa menggunakan teknologi yang dianggap jauh lebih maju daripada zaman Doraemon. Kotak Parlemen Mini. Kotak parlemen mini memiliki fungsi yaitu memungkinkan siapapun yang menggunakannya dapat membuat peraturan layaknya keputusan parlemen nasional. Cukup dengan menuliskan aturan di selembar kertas dan memasukkannya ke dalam kotak, maka aturan tersebut otomatis berlaku dan dipatuhi oleh seluruh negara, misalnya Jepang, tanpa adanya debat ataupun penolakan. Dalam ceritanya, pada awalnya Nobita menggunakan alat ini untuk membahagiakan anak-anak di seluruh Jepang. Ia membuat aturan di mana uang saku anak-anak harus tinggi, orang tua dilarang untuk menyuruh anak membantu di rumah, dan menurunkan harga barang secara ekstrim. Namun lama-kelamaan ia mulai menulis aturan yang sepenuhnya menguntungkan dirinya sendiri. Seperti aturan Nobita harus selalu menang dalam permainan, atau yang mengejek Nobita harus dihukum, dan lain-lain. Karena ada banyak aturan egois yang dimasukkan, alat tersebut pun tidak mampu menahan beban dan akhirnya meledak. Setiap kali alat ini meledak, semua aturan yang sebelumnya diberlakukan akan menjadi tidak berlaku lagi. Pot surga. Pot of Paradise atau pot surga memiliki bentuk berupa guci keramik dengan lukisan dunia surga, malaikat, dan seorang pertapa. Alat ini memiliki fungsi yaitu dapat membawa penggunanya ke sebuah dimensi seperti surga yang terinspirasi dari mitologi Buddha Tiongkok. Cara kerja alatnya sederhana. Pengguna cukup masuk ke dalam guci, lalu ia akan tiba di dunia di atas awan yang dipenuhi buah persik, musik, dan tarian yang menenangkan. Di sana terdapat robot malaikat dan robot pertapa yang akan membimbing penggunanya untuk beristirahat dengan nyaman tanpa beban. Di tempat tersebut juga ada buah persik keabadian yang membuat pemakannya tidak akan pernah merasa lapar, serta sungai manis yang menghilangkan rasa haus selamanya. Semua kebutuhan dasar apapun akan dihapus sehingga membuat penggunanya merasa hidup sempurna. Alat ini hanya bisa dipakai oleh penggunanya sebanyak 2 kali. Apabila pengguna masuk untuk ketiga kalinya, ia tidak akan bisa keluar dengan cara normal. Satu-satunya jalan adalah meminjam alat bernama palu mistis dari robot pertapa untuk memecahkan guci dari dalam. Namun saat pengguna masuk untuk ketiga kalinya, waktu di dalam pot akan berjalan sangat lambat dibandingkan dunia nyata. 1 bulan di dalam pot setara dengan 1000 tahun di dunia nyata. Walaupun penggunanya bisa keluar dari alat itu, karena adanya perbedaan waktu, penggunanya bisa keluar ke masa depan yang sangat jauh. Di dalam ceritanya, Nobita menggunakan alat ini untuk ketiga kalinya karena takut dimarahi ibunya. 3 bulan pun berlalu sejak Nobita berada di dalam alat itu. Ia mulai bosan dengan semua kegiatan yang ia lakukan di dalamnya dan ingin keluar dari pot tersebut. Namun Nobita baru mengetahui kalau dunia nyata telah berlalu selama 3000 tahun. Nobita pun berpikir bahwa mungkin ia bisa kembali menggunakan mesin waktu. Namun ia justru menemukan dunia nyata telah hancur dan umat manusia telah lama punah. Saat itu Nobita pun menyesal dan menangis. Namun pada akhirnya, Nobita diberi kesempatan lagi untuk kembali ke masa lalu sebelum ia masuk ke dalam pot. Gunting bayangan. Shadow cutting skisser atau gunting bayangan memiliki fungsi untuk dapat memotong bayangan seseorang jika bayangannya terlihat jelas di tempat terang. Setelah dipotong, bayangan tersebut akan terlepas dari pemiliknya dan berubah menjadi sosok 3 dimensi berwarna hitam dan bisa bergerak dengan sendirinya seperti boneka hidup. Pada 30 menit pertama, bayangan masih tidak dapat berbicara. Ia akan patuh dan akan menuruti perintah orang yang memotongnya. Karena itu, alat ini sering disalahgunakan untuk pekerjaan sepele, seperti menyuruh bayangan menggantikan tugas rumah. Namun, masalah yang besar akan muncul jika bayangan dibiarkan lebih dari 30 menit. Setelah waktu itu lewat, bayangan akan mulai memiliki pikirannya sendiri, dapat berbicara, menjadi licik, dan perlahan berubah semakin mirip dengan sifat orang aslinya. Di saat yang sama, tubuh asli yang bayangannya digunting
justru mulai menggelap dan kehilangan wujud fisiknya. Jika bayangan dibiarkan hingga 2 jam, posisi bayangan dan orang asli akan tertukar sepenuhnya. Bayangan akan mengambil alih kehidupan orang tersebut, sementara manusia aslinya akan terjebak sebagai bayangan selamanya. Untuk menghentikannya, diperlukan alat tambahan seperti shadow capturing mochi dan lem khusus untuk menyatukan bayangan kembali ke pemiliknya. Dalam ceritanya, bayangan Nobita yang sudah berkembang menjadi cerdas dan sulit ditangkap berhasil lolos dari berbagai upaya penangkapan. Namun pada akhirnya, ia berhasil dihentikan oleh bayangan ibu Nobita sendiri. Kotak seandainya. What if phone booth atau kotak seandainya berbentuk seperti bilik telepon umum. Cara menggunakannya, pengguna cukup masuk ke dalam, angkat gagang telepon, lalu ucapkan seandainya, diikuti dengan kondisi dunia yang diinginkan. Contohnya, seandainya di dunia ini tidak ada koruptor. Setelah gagang telepon diletakkan, dunia pun langsung berubah sesuai permintaan, yaitu tidak ada koruptor. Meski terlihat seperti mengubah kenyataan, sebenarnya alat ini tidak merusak dunia aslinya. Kotak seandainya justru memindahkan penggunanya ke dunia paralel, yaitu versi alternatif dari dunia saat ini yang sesuai dengan keinginan yang diucapkan. Sementara itu, dunia asli tetap berjalan seperti biasa tanpa terpengaruh apapun. Contohnya, jika pengguna pergi ke masa depan setelah menggunakan alat ini, ia akan tiba di masa depan dunia alternatif tersebut, bukan dunia aslinya. Efek dari kotak seandainya juga bisa dibatalkan. Pengguna hanya perlu masuk kembali ke dalam bilik dan meminta agar semuanya kembali seperti semula. Dalam berbagai cerita Doraemon, alat ini pernah menciptakan dunia tanpa uang, dunia tanpa suara, dunia tanpa cermin, dunia di mana sihir menggantikan ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Awalnya semuanya tampak menarik, tetapi seringkali dunia alternatif itu justru membawa masalah baru. Misalnya di dunia sihir, muncul ancaman dari dunia iblis yang bahkan bisa membahayakan bumi. Eskimo Essence. Eskimo Essence memiliki bentuk seperti botol susu bayi yang di dalamnya berisi cairan. Fungsinya, apabila seseorang meminumnya, lalu mengucapkan kata panas, maka suhu yang dirasakan tubuhnya akan turun sebesar 3 derajat. Alat ini cukup berbahaya karena suhu tidak bisa dinaikkan kembali. Pengguna harus menunggu agar efek alat tersebut hilang dengan sendirinya. Selain itu juga, apabila ada orang di sekitar pengguna yang mengucapkan kata panas, efeknya akan ikut memengaruhi pengguna. Dalam ceritanya di musim panas, Giant dan Tsuneo meminum cairan itu dan mengucapkan kata panas sebanyak 6 kali, sehingga suhu tubuh mereka turun sebesar 18 derajat agar terasa lebih nyaman. Namun sialnya ibu Giant yang baru datang dari luar dan mengeluh bahwa cuaca sangat panas pun berkata panas berulang kali, yang akibatnya suhu tubuh Giant dan Tsuneo terus turun hingga mereka membeku. Faktanya di dunia nyata, perubahan suhu tubuh yang mendadak dapat memberi tekanan pada jantung dan pembuluh darah, sehingga berisiko menyebabkan pingsan dan meninggal dunia. Soul Infuser Gun. Soul Infuser Gun berbentuk seperti pistol yang dilengkapi selang untuk bernafas di bagian punggungnya. Fungsinya, apabila pengguna bernapas menggunakan selang tersebut, maka setengah dari jiwanya akan keluar ke tubuh orang yang menjadi target, dan dengan itu ia bisa mengendalikan orang tersebut. Untuk menghentikan efeknya, pengguna bisa menarik kembali nafasnya menggunakan selang, dan setengah jiwanya pun akan kembali. Dalam ceritanya, Nobita menggunakan alat ini dengan seenak jidat, seperti menyuruh ibunya menari di atas meja, membuat Tsuneo memukul dirinya sendiri, dan membuat Giant meminta maaf lalu bersujud kepada dirinya. Apabila Nobita lebih jahat, ia bisa saja memfitnah dan merusak kehidupan orang lain menggunakan alat tersebut. Wrestling Killer. Wrestling Killer berbentuk seperti robot kecil yang berpenampilan layaknya pembunuh bayaran. Fungsinya, apabila pengguna memasukkan koin 10 yen ke bagian belakang alat ini dan menyebutkan nama target, maka Wrestling Killer akan langsung mengejar target tersebut dan menjatuhkannya menggunakan mini air cannon sebanyak 3 kali. Robot ini tidak akan berhenti sampai targetnya sudah dijatuhkan sebanyak 3 kali. Jika ingin membatalkan perintah, pengguna bisa membayar sebesar 100 yen. Alat ini memiliki versi lain yang jauh lebih berbahaya, namanya Wrestling Killer Z, di mana secara bentuk hampir sama dan memiliki huruf Z di jasnya. Perbedaannya dengan versi sebelumnya adalah, Wrestling Killer Z bisa menyerang target berkali-kali sampai tembakannya kena dan targetnya pingsan. Tembakannya juga memiliki damage yang jauh lebih besar dan perintahnya tidak bisa dibatalkan sama sekali. Apabila robot itu dikunci gerakannya, ia bahkan bisa membelah dirinya sendiri dan memunculkan robot baru. Kedua alat ini memiliki sifat yang unik, di mana jika robot versi biasa dan versi Z memiliki target yang sama, mereka berdua akan bertarung terlebih dahulu karena keduanya sama-sama ingin menghabisi targetnya sendiri.